Dulu. Oke, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Untuk skill kita, silahkan Anda siapkan alat tulis. Betul. 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 Novi ini sendirian. Novi sendirian. Avila, Lydia. Oh, Lydia ada pesanannya. Silvi sendirian, Sil? Iya, Bu. Mm-mm. Oke, ya. Baik, kita akan belajar mengenai apa namanya core stability pada woman health ya. Oke, ada yang tahu apa itu core stability, teman-teman? Apa itu core stability? Penopang. Penopang. Penopang apa? Penopang beban hidup atau penopang apa? Penopang tubuh badan. Seperti Penopang perut, badan. Heeh. punggung. Gimana saat Seperti perut dan punggung. perut dan punggung? Oke, terima kasih Satria jawabannya. Ada yang ingin menjawab lagi? Apa yang dimaksud dengan core stability? Oke, untuk mempertahankan posisi tubuh kita butuh apa? Kekuatan otot, Ibu. Iya, otot apa? Otot perut, Bu. Otot Otot perut itu banyak. Apa saja otot yang dimaksud? transversus abdominis, terus Terus, eh, internal oblik, abdik, eksternal oblik, serratus, anterior, terus romboid, roboid, oke. Apa lagi? Apa lagi? Cukup? Oke. Baik, kita coba lihat. Ini saya nggak bisa ini ya full screen ya. Kalau saya full screen nanti dia tampilannya nggak mau berubah. Oke, kita coba lihat apa itu core stability. Jadi core stability itu adalah latihan yang digunakan untuk mengontrol gerak dan posisi pada bagian tubuh. Nah, penggeraknya itu bisa berupa dari trunk sampai dengan pelvic. Oke, semua komponen yang ada di trunk dan pelvic itu masuk dalam kategori core stability. Prinsip yang dipakai dalam core stability itu adalah motor learning control. Motor learning control, ya. Dan digunakan untuk memfasilitasi koordinasi dari otot bagian dalam dari spine. Otot bagian dalam pada spine dengan prinsip motor learning control. Core stability ini biasanya digunakan untuk memfasilitasi spine bagian level yang rendah dan dia bergerak secara isometris dan kontraksi. Gerakan yang ditimbulkan itu isometris. Isometris itu adalah gerakan yang menyebabkan perubahan panjang otot. Kalau konsentrik, eksentrik itu beda. Isometris adalah gerakan yang menyebabkan terjadinya perubahan panjang otot. Oke, dan gerakan-gerakan yang dimunculkan tadi mengintegrasi untuk menjadi suatu latihan yang sifatnya adalah ke arah aktivitas fungsional. Contohnya apa? Duduk, berdiri, berjalan, berlari, ya. Bahkan ketika kalian berbaring pun itu otot core tetap bekerja. Oke, coba sekarang kita lihat. Tadi otot-otot yang sudah Anda sebutkan itu betul semuanya adalah bagian dari core muscle. Rectus abdominis, transversus abdominus, internal, external, oblique, erector spine, multifidus, transversus, satu lagi ternyata ada yang kurang tadi belum Anda sebutkan, adalah diaphragmatic muscle. Ternyata otot diafragma ini juga memiliki peran dan masuk dalam kategori core muscle.
Oke, perannya apa? Dia akan mengaktifkan erector spine. Gerakan fleksi, ekstensi, rotasi ke kanan, ke kiri. Ya, dan juga untuk otot diafragmatik, dia akan berkontribusi besar ketika Anda mengatur pola nafas, baik inspirasi maupun ekspirasi. Tugas kita sebagai fisioterapi itu adalah mengaktifkan dan membuat kerja dari semua otot ini menjadi seimbang. Kalau misalkan ada otot yang bekerja secara tidak seimbang, contoh internal dan eksternal oblik. Internal dia bekerja lebih kuat, sementara eksternal tidak bekerja terlalu kuat. Maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan dari otot-otot. Dampaknya apa? Muscle imbalance. Kalau terjadi muscle imbalance pada seseorang, dia akan mempengaruhi center of gravity, akan berpengaruh pada base of support. Yang dirasakan apa? Ketidakseimbangan alignment tubuh dan mengganggu kegiatan aktivitas fungsionalnya. Oke, sampai sini jelas, teman-teman? Nah, kenapa kita perlu mempelajari core muscle ini? Pada beberapa kasus, core muscle ini akan berpengaruh terhadap postur, ya. Dan di beberapa kejadian juga akan berpengaruh terhadap kemampuan dalam melakukan aktivitas tubuh, aktivitas sehari-hari. Karena kita berbicara pada kesehatan wanita, apa dampaknya? Ternyata pada saat kehamilan, kalau misalkan terjadi masalah pada core muscle, itu akan berdampak pada postur dan juga keseimbangan ibu hamil. Anda tahu kalau wanita hamil itu semakin besar perutnya, semakin besar beban yang harus ditanggung oleh perut. Maka kemampuan tubuh itu dia harus bisa tetap berdiri tegak. Makanya secara postural ibu hamil, terutama pada trimester ketiga, itu posturnya adalah lordosis. Oke. Kalau dia kifosis gimana? Resiko jatuhnya tinggi, bahaya, ya kan? Dia lordosis. Nah, lordosis yang terjadi pada ibu hamil trimester ketiga itu harus bisa kembali normal pada saat dia sudah melahirkan. Kadang ada yang habis lahiran masih lordosis. Dan itu menjadi konsen atau fokus Anda sebagai fisioterapi. Atau pada masa persalinan. Karena proses persalinan, terutama persalinan normal, itu dia mengejan. Harus mengejan dengan kuat. Itu menyebabkan kontraksi ototnya berlebihan. Habis lahiran, ototnya kendor semuanya. Iya kan? Secara tampilan menjadi tidak cantik. Contoh, seperti balon yang habis Anda tiup, begitu dia kempes, kan jadi kendor. Iya kan? Bagi perempuan itu mengganggu penampilannya dan harus segera diatasi karena kita harus mengembalikan kontraksi otot dan meningkatkan kestabilan otot otot panggul ya. Kemudian untuk manfaat latihan core stability ada beberapa. Yang pertama adalah untuk kondisi postural, untuk meningkatkan keseimbangan, mengencangkan otot perut, untuk mempermudah aktivitas fisik, mencegah cedera, dan untuk kebugaran. Apakah yang perlu melakukan latihan core stability adalah wanita yang hamil atau wanita setelah melahirkan saja? Tidak. Anda pun bisa meningkatkan kemampuan core stability-nya, core muscle-nya. Nah, buat Anda yang masih gadis-gadis ini, yang belum menikah dan belum melahirkan, belum ada jaminan bahwa kekuatan core muscle Anda itu bagus. Ya, mau tahu? Kita cek habis ini ya. Jangan-jangan ada yang core muscle-nya itu nggak kuat. Nampaknya aja bagus, badannya ramping. Ternyata pas disuruh plank cuma kuat 2 detik. Oke? Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, selalu ada hubungan yang erat kaitannya antara center of gravity, base of support, dan center of mass. Apa hubungannya? Di manakah letak COG pada tubuh kita, teman-teman? Di mana letak COG-nya?
Satria suaranya belum masuk Satria, kamu mute soalnya. Di manakah letak center of gravity pada tubuh? Kalau center of gravity di kaki bu. Hmm. Center of gravity kok. Gimana? Terus Di bu, Hah? Ayo, di mana ada yang bisa jawab? Di manakah letak center of gravity? Jawab. Di Pinggang itu mungkin Bu. pas Ya, di atas pinggang antar depan dan belakang betul. sakrum kedua. Iya, betul. Pelvis. Di sekitaran pelvis. Itu adalah center of gravity. Kemudian, di manakah letak base of support pada tubuh? Terutama ketika dia berdiri. Di mana base of support tubuh ketika berdiri? Ketika berjalan, ketika berlari. Ada yang tahu? Hmm? punggung bu. Hmm. Anggota gerak bawah. Hmm. Oke. Center of gravity sekitar pelvis, base of support anggota gerak bawah. Semakin dia ke bawah, maka base supportnya akan semakin tinggi. Center of mass. Di manakah letak center of mass pada tubuh manusia? Di trunk. Oke. Jadi antara trunk, pelvis, anggota gerak bawah ini adalah lingkup yang saling berhubungan ketika Anda ingin melakukan latihan penguatan pada core-nya. Kalau misalkan terjadi gangguan pada salah satu dari ketiga ini, maka terjadi ketidakseimbangan pada tubuh, dimulai dari muscle imbalance. Bagian mana? Yang bagian yang terdampak. Anggota gerak, sisi kanan atau sisi kiri, atau bagian tubuh sisi kanan atau sisi kiri. Pada bagian tubuh kita itu ada dua sisi biasanya ya. Seperti ini contohnya. Ada otot mana tadi? Serratus anterior. Belakang selain serratus anterior juga ada serratus posterior. Kemudian ada external obliques dan internal obliques. Kalau pada anggota gerak itu ada sisi kanan dan sisi kiri. Apakah pasti bahwa kekuatan otot sisi kanan dan sisi kiri itu selalu sama? Hmm? Tidak. Bagian anterior, bagian posterior tubuh itu apakah memiliki kekuatan otot yang sama? Belum tentu. Nah, itu yang perlu kita tes. Dan kita harus bisa memberikan solusi kalau misalkan terjadi kekuatan otot yang berbeda antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Oke, sekarang disimpan dulu catatannya. Kita coba untuk melakukan pengecekan kemampuan tubuh. Yang pertama adalah silakan arahkan kamera ke lantai. Jangan melakukan ini di atas kasur, jadi di atas lantai saja. Silakan disetting kameranya. Kemudian yang kedua adalah tidak boleh di mute, tidak perlu di mute. Halo, Izin off cam sebentar bu. ya silakan. Jangan pakai celana pendek. Sylvia, coba kameranya diarahkan Sylvia. Dia kelihatan. Tidak boleh di atas kasur. Ingat ya, tidak boleh di atas kasur. Kalau lebih bagus Anda pakai karpet, kalau tidak ada karpet Anda boleh pakai sajadah. Nggak perlu bantal, kita nggak perlu bantal ya. Ya yuk. Oke. Ya, sudah siap. Novi, backlight ini kameramu, Novi di saya.
Bentar Ibu, posisikan. Oke, sudah siap? Ya. Nafila, jangan di-mute. Dimas tidak perlu di-mute. Silvi tidak perlu di-mute. Lydia juga. Jangan di-mute. Lydia. Lydia. Oke, sudah. Ruli belum. Ruli Faza. Oke. Ruli atau Faza, salah satu saja yang menjadi model. Yang berdua, salah satu jadi model, yang satunya jadi terapis ya. Oke, kita mulai dari gerakan yang pertama. Ini adalah gerakan crunch. Silakan posisinya crunch semua. Kakinya agak dibuka, pelviknya dilebarkan. Oke, tangan ada di belakang tengkuk, tapi Anda nggak boleh menarik, perhatikan. Anda tidak boleh menarik kepala dengan tangan. Nggak boleh ada kegiatan Anda tarik kepalanya pakai tangan. Jadi yang bergerak adalah shoulder-nya, bukan telapak tangannya yang menarik. Oke, jangan berisik, suaranya masuk. Oke, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke, yang sekarang menjadi terapis, tolong lakukan palpasi pada otot perut. Ya, bisa ya. Rectus abdominisnya dipalpasi pakai kedua tangan. Bandingkan antara sisi kanan dan sisi kiri. Syafa, posisinya jangan begitu, Syafa. Kamu coba lihat Ruli dan Faza. Ruli dan Faza. Oke. Novianda dan Syakila, tolong coba dilihat Ruli dan Faza. Oke. Syafa. Syafa atau Fitri yang pakai baju putih siapa? Kamu dari sisi sana, Fit. Yang satunya, Fit. Oke. Palpasi, coba abdominisnya. Jangan begitu. Palpasinya begini, tangannya jangan miring. No, 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 Novianda dan Syakila salah. Oke, betul, ya. Ya, baik. Sekarang tugasnya tangan dua. Lydia sama siapa, Lydia? Lydia, tolong difiksasi dengan benar, Lydia. Dua tangan, Lydia. Lydia, dua tangan, Lydia. Halo, yang dengan Lydia? Iya, Bu. Fiksasinya dua tangan, jangan hanya satu tangan. Oke. Ya, yang sendirian dirasakan kontraksinya. Sekarang kita mulai ya, menarik. Tugas Anda yang menjadi pasien adalah melakukan gerakan crunch seperti yang nampak pada gambar. Oke, kita hitung ya, kita hitung ya. Yang menjadi terapis, tolong dirasakan kontraksi perut sisi kanan dan sisi kiri. Apakah sudah sama belum kontraksinya? Kalau Anda merasa ada yang lebih kuat atau salah satu lebih lemah, itu berarti terjadi ketidakseimbangan atau muscle imbalance. Oke, siap ya? Oke, yuk siap yuk. Angkat yuk, satu. Kurang, kurang. Oke, pasien kurang. Kalau Anda cuman bergerak sedikit, kontraksinya tidak akan terasa. Lebih tinggi lagi, lebih tinggi lagi.
Oke, terapis betul-betul dirasakan. Nafila lebih tinggi lagi, Nafila. Turun dulu kepalanya, Nafila. Oke. Yuk, angkat. Oke, udah mentok ya, Phil. Novi, lebih tinggi lagi. Udah full, Bu. Udah mentok. Ini saya bilang, kontraksi kalian tuh ya. Dimas, kamu bisa nggak, Dimas? Bisa, Bu. Bisa, tapi susah banget. Satria, coba Satria. Tangannya di belakang kepala Satria. Oke, ya. Yuk lagi, turun dulu semuanya, turun dulu semuanya. Oke, yuk mulai lagi. Angkat. Oke, tahan. Terapis mempalpasi dan merasakan. Ada perbedaan tidak? Oke, turun. Turun. Oke, angkat lagi. Oke, tahan. Syafa, angkat Syafa. Oke, turun. Ya, sekarang saya mau bertanya pada terapisnya. Dari pasangan Ruli dan Faza. Yang jadi terapis siapa? Ruli. Menurut Ruli, apakah ada perbedaan kontraksi abdominalis? Kanan, ya, iya, gimana Ruli? Mm-mm. Yang bagian kanan bagaimana? Oke, berarti menurut Ruli, mana yang lebih lemah kontraksinya? Itu pijit. Oke, bagian kiri pasti ikut. Ya, jadi ya. Apa ini? Apa ini, Bang? Dua. Oke, Ruli tahan dulu. Lydia, halo Lydia. Ya, Bu. Kamu tuh harusnya jadi pasiennya aja, biar kamu bisa ini. Yang temanmu jadi pasiennya, kamu jadi terapisnya. Oh, ya, Bu. Oke, coba dilakukan seperti tadi dan kamu analisis. Syafa dan Fitri. Halo, Iya, Syafa dan Bu. Fitri. Ya, coba jelaskan Iya, Bu. jelaskan bagaimana hasil perolehanmu setelah melakukan gerakan tadi. Setelah saya palpasi, bagian perutnya itu yang lebih berasa kontraksinya itu di bagian sinistra, bagian kiri, Sinistra. Berarti kelemahannya daerah mana? di sebelah kanan, Bu. Ekstra. Oke, tahan dulu. Ya. Novianda dan juga Syakila. Bagaimana hasilnya? Sama ibu antara Sama. kanan dan kiri sama ada kekuatan ototnya. Lebih kuat yang mana? Sama-sama kuat bu. Oh, sama kuat. Berarti balance ya. Iya bu. Iya bu. Oke. Sylvia, Ya, Bu. ketika kamu melakukan gerakan crunch, kira-kira kontraksi otot apa yang dia bekerja lebih berat? Yang di sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan, otot apa? Eh, internal oblique. Internal oblique saja. Internal oblique itu tugasnya apa? Dia akan aktif pada gerakan apa? Hmm? Apa, Sil? Ya, Bu. Internal oblique itu tugasnya apa? Dia berkontraksi pada gerakan apa? Internal Hmm. oblique untuk gerakan rotasi.
Apa? Sil? Novi? Halo Novi? Iya, Bu. Pada saat Novi melakukan gerakan crunch, otot yang bekerja di tubuh Novi itu otot apa? Kalau saya lebih kerasa di rektusnya, Bu. Rectus apa? Abdominis. Iya, Oke, baik. Seimbang tidak sisi kanan dan kiri? seimbang. Ya, terima kasih. Nafila, bagaimana dengan Nafila? Iya, Bu. Sama, Bu, ke lebih yang ke rektus abdominisnya. Mm-mm. Oke. Satria gimana Sat? Saat menggerakkan itu kontraksi di sini dan sini. Dextra itu kontraksinya kuat, Bu. Mm-mm. Lebih kuat Dextra? Dua-duanya, Bu. Balance. Dua-duanya. Oke. Seimbang ya, balance ya. Ya, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Ada yang belum saya tanya siapa ya? Dia, Bu. Mas, Ya Bu, gimana Dim? Punyamu Dim? kalau yang saya rasakan sih Bu balance Bu, Mm-mm. Aman? aman. Oke. Lydia, bagaimana Lid? Aman, Ibu. Seimbang? Iya, balance. Oke. Iya. Bagi teman-teman yang menemukan atau merasakan terjadi ketidakseimbangan pada otot, ketika Anda melakukan gerakan crunch, itu bisa kita lakukan stimulasi. Caranya adalah tangan Anda, tangan terapis, masuk ke bawah bagian tubuh pasien, masuk ke sini. Masuk ke sini. Masuk. Yuk, coba. Kalau yang nggak sama pasien, silahkan boleh pakai bantal, guling, atau boneka. Bantal, guling, atau boneka, silahkan. Oke. Masuk lagi Novi Anda. Oke. Sampai nggak kelihatan jari-jarinya. Ruli, masuk dari dua sisi, Ruli. No, di telapak tangannya bukan begini. Begini. Ya, masuk lagi. Yo, oke. Yang lain coba. Sylvia, kamu pakai boneka. Ini, Bu, pakai. Bukan, bukan. Kamu sebagai terapis, yang sendirian bertindak sebagai terapis. Baik, Bu. Satria juga bertindak sebagai terapis. Yo, posisi tangannya masuk. Novi, jangan dari bawah, tapi dari samping. Posisi Novi dari samping boneka, bukan dari bawah boneka. Ya, oke. No, Novi dua-duanya Novi. Satunya Novi bisa lihat punya Novi Anda. Oke, ya. Oke. Sudah. Tadi hasil hasil asesmen Anda, kalau misalkan yang sebelah kiri lebih lemah daripada sebelah kanan, kita perlu memberikan input sensoris kepada otot yang nanti akan diteruskan ke otak. Caranya gimana? Berikan tepukan lembut pada sisi yang lemah dengan posisi tangan Anda tetap begitu tadi. Berikan tepukan lembut ya pada sisi yang lemah. Kemudian minta pasien untuk breathing. Tarik nafas, kemudian hembuskan. Pada saat menghembuskan, suruh dia mengkontraksikan lebih kuat sisi yang lemah dan tangan Anda di situ tugasnya adalah merasakan apakah tekanan di tangan Anda itu sudah sama atau belum. Ya, silakan. Tarik nafas. Oke, pada saat hembuskan, pasien harus menekan tangan terapis. Dan sebagai terapis, Anda harus bisa merasakan, membagi bahwa sisi kanan dan sisi kiri sama kuat. Ini dari mana? Orang ya? Yo, dirasakan. SBC. Tarik nafas. Yo, diinstruksikan.
Kan? Ya udah ada. Iya iya. Iya. Lagi tarik nafas. Oke, distimulasi. Hembuskan. Bukan. Oke. Lagi sekali lagi. Ada. Tarik nafas. Oke. Hembuskan. Sekarang saya Buka tanya, kaki. Ruli, Iya, ada. apakah sudah ada persamaan kontraksi antara sisi kanan dan sisi kiri? Masih kurang? Ya, latih lagi dan berikan stimulasi lagi pada sisi yang lemah. Oke, lihat lagi tadi. Syafa dan Nurul, bagaimana? Sudah sama Bu kontraksinya di sinistra dan dekstra Bu. Oke, baik. Novianda, bagaimana? Sudah sama, Bu. Sudah sama? Beneran? Ya, itu cara mengstimulasi ketika Anda menemukan kondisi ketidakseimbangan kontraksi antara sisi kanan dan sisi kiri. Paham? Oke. Sekarang kita latihan untuk bicycle crunch. Posisi ini dimulai dari posisi duduk, jangan dari tidur. Dari posisi duduk, semuanya mencoba, tidak berpasangan. Dari posisi duduk, kemudian siku Anda disentuhkan pada kaki berlawanan arah. Posisi Anda agak tiduran ke belakang, tapi di awal dari posisi duduk. Jadi sedikit. Oke, sudah siap? Saya hitung ya. Berlawanan. Kalau siku kanan disentuhkan dengan kaki kiri, siku kiri dengan kaki kanan. Bisa kita mulai? Yuk, mulai yuk. Ruli dan Faza kurang ke belakang badannya. Ya. Oke. Yuk, mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2. Oke, sekarang lakukan dengan cepat. Lakukan sendiri dengan cepat. Yuk, sampai saling menyentuh. Syafa sama Nurul belum menyentuh lututnya. Siku menyentuh lutut. Ya Bu. Coba sambil Anda lakukan. Tunggu. Kaki tidak menyentuh lantai loh ya. Kaki tidak boleh menyentuh lantai. Ulangi. Ya. Kaki tidak boleh menyentuh lantai. Ulangi. Yo, 1, 2, 3, mulai. Lakukan dengan cepat. Kaki tidak boleh menyentuh lantai. Oke, good. Oke, good. Lakukan analisis. Nafila, ayo Nafila. Dimas, ayo Dim. Mau tiduran lo Dim. Satria, ayo Satria. Dimulai dari posisi duduk, jangan dari posisi tidur. Dimulai dari posisi duduk. Dimas, dimulai dari posisi duduk Dimas. Dimas, jangan tidur. Dimulai dari posisi duduk. Yo, Satria mulai. Oke, kaki tidak boleh menyentuh lantai. Kaki tidak boleh menyentuh lantai. Ayo, Dimas, kamu kok kaku banget sih, Dim. Yo. Lakukan analisa otot apa saja yang bekerja pada saat gerakan rotasi terang. Otot apa yang bekerja pada saat gerakan rotasi terang? Internal, eksternal, oblik. Eksternal, internal, oblik. Bagus. Terus apa lagi? Erector spine. Erector spine. Quadratus. Serratus. Anterior. Kemudian? Rectus abdominis juga Bu. Oke, transfer abdominis. Hamstring, quadriceps, gastrok, deltoid, bicep, tricep, ini semuanya berkontraksi. Ya tidak? Ya Bu. Dalam core stability atau core muscle itu selalu melibatkan otot-otot yang lain. Paham? Anda tidak akan bisa melakukan gerakan ini kalau misalkan terjadi kelemahan pada bicep, tricep, atau deltoidnya.
Yang berkontraksi hanya di bagian pelvic, ya kan? Paham? Itu cara melakukan analisa ya. Oke. Gerakan berikutnya, bridging. Yuk, semuanya ke bridging. Bridgingnya ini ya. Bridging, kakinya lurus membentuk sudut 60 derajat. Kurang tinggi. Nafila, kurang tinggi. Nafila, ayo mulai bridging. Nafila, oke. Mulai bridging semuanya. Satu, Dimas, bridging. Oke, jangan ngobrol sendiri. Syafa, Fitri, ayo mulai bridging. Novi, Syakila, Salika, Ruli, oke, kurang tinggi Ruli, Faza kurang tinggi, naik lagi. Oke, good. Tahan, hitung sampai 8. Hitung. 7, 8. Oke, turun. Sambil Anda mulai melakukan anamnesis dan juga melakukan pengecekan otot apa saja yang melakukan kontraksi pada gerakan ini. Sehingga Anda bisa menyampaikan kepada pasien Anda bahwa tujuan gerakan ini adalah untuk memperkuat otot. Oke, kita mulai lagi. Angkat. Angkat. Tinggi. Oke, hitung. Oke, Bu, turun. Sekali lagi, angkat. Oke, baik. Nah, dur. Sekarang kita lanjut ke bird dog. Yuk, lakukan gerakan bird dog. Biar lutut Anda tidak sakit, buat teman-teman yang di lantai, boleh lututnya diganjal. Anda boleh pakai alas sajadah atau selimut atau kaos, biar lututnya nggak sakit. Yang nggak pakai karpet, dijaga lututnya. Kunci dari gerakan ini itu diupayakan lurus antara dari kepala, terang, sampai dengan kaki. Diposisikan lurus. Yuk, sudah siap? Layak sobana. Oke, sudah siap? Silakan ke posisi bird dog. Jangan menghadap ke kamera. Ruli dan Faza nggak kelihatan. Yuk, bird dog. Syafa, Fitri, mulai. Novi, Laksita, lurus kakinya. Ini udah lurus. Pasiennya kegemuan. Novi Anda dan Syakila, kakinya kurang tinggi. Yang pakai baju olahraga siapa? Novi Anda? Bu. Oke. Bisa, ayo. Lihat ke bawah supaya Anda lebih stabil. Jangan lihat ke atas. Ruli, Faza, ayo. Oke, tahan. Hitung 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Oke, Satria kakinya kurang tinggi karena terangmu lebih tinggi daripada kaki. Oke. Yuk lagi belum selesai. Halo Silvi, Lydia, yuk. Belum. Yuk, posisi dulu. Oke, tahan. Hitung. 1, 2, 3, 4, 8. Oke, relax. Sekarang Anda pikirkan baik-baik otot apa yang bekerja pada posisi ini. Ulangi sekali lagi sambil Anda analisis. Jangan cuma dihitung, tapi dianalisis. Hamstring.
Oke, yuk mulai. Analisisnya dipakai. Rasakan betul-betul kontraksi otot Anda. Kalau perlu Anda ganti posisi kanan kiri. Tricep. Oke. Kunci dari latihan ini itu adalah penguatan pada otot apa? Quadricep, hamstring, Gastro, Tricep, tricep, stroke, extensor, gluteus, extensor, carpi radialis, longus. Extensor, carpi radialis, brevis. Oke, bagus. Ya, aman ya. Oke, gerakan berikutnya adalah plank. Nah, ini. Yo, plank semuanya, plank. Ini dia, Yolit. Yo, plank dulu. Mau cuci tangan? Iya. Buka. Ya, plank. Pada saat Anda melakukan plank, perhatikan posisi tangan itu tumpuan jangan terlalu di siku, nanti terlalu berat. Jadi beban tubuh yang bagian ekstremitas atas itu dibagi rata. Oke, posisi kaki diperhatikan. Ini plank yang benar tuh begini. Sudah siap? Pantat jangan terlalu tinggi. Kalau pantat Anda terlalu tinggi, beban tubuhnya makin berat. Terus kamu angkat beban hidup. Seberat beban hidup kalian. Pantat jangan tinggi ya. Oke, kita mulai ya. Dimas, kamera kurang turun Dimas. Beda. Oke, cukup. Pantatnya jangan terlalu tinggi. Satria, tepat lehernya ekstensi, bukan fleksi. Ekstensi Satria. Oke, good. Yuk, kita mulai. Hitung ya. Angkat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, turun. Ini jangan cepet-cepet. Kalau ngitungnya cepet-cepet, saya hitungnya sampai 15 loh ya. Oke, hitungnya jangan cepet-cepet. Yuk, ulang lagi. Yuk, Novi. Ruli dan Faza. Ayo, mulai. Angkat dulu, tunggu, jangan dihitung dulu, angkat dulu. Novi belum ngangkat, Novi. Novi Laksita. Udah, Bu. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satria, kamu kejatuhan kasur loh, Sat. Ya Allah. Padahal ini harusnya 8 kali repetisi ya. Kalian baru 2 kali aja udah nggak kuat. Harusnya 8 kali repetisi. Oke. Lanjut plank with reach. Ini lebih berat. Posisi pertama, tangannya ekstensi, tidak ada yang fleksi. Ayo. Tangan semuanya. Jangan pakai satu tangan dulu, 2 tangan dulu. Dihitung dulu, dilihat dulu pantatnya. Ayo. Nafila, ayo posisi Nafila. Angkat Nafila. Ya. Yuk, mulai dilepas 1 tangan, bergantian. Ya, tahan. Hitung sampai 3. Jangan jatuh dulu. 1, 2, 8. dengerin saya. Kalau gemeteran dihitung setengah. Ya, Bu. Kalau gemeteran dihitung setengah. Udahin ya. Ayo, lagi. Tahan. Posisi utuh 2 tangan. 2 tangan dulu. Tunggu, Sylvia belum ini. Ini dia ayo Li. Oke, siap. Angkat 1 tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada jatuh. Ganti tangan satunya. Jangan jatuh dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ruli Faza. Malah nol. Sekarang gini, supaya lebih ringan, kalian gantian tangannya tuh cepet.
Makanya mobilenya cepat, jangan dihitung. Jadi yang 1, 2, 3, 4. Yuk. 2, 3, 4, Ayo 5, silakan. Siapa? Fitri. 8, 9, Ruli. 11. Ruli tahu nggak? Ruli atau Faza yang pakai baju coklat siapa? Faza. Faza, kamu tahu nggak ayam yang petelur itu, Faza? Dia itu disuruh aktivitas sebentar saja udah kecapean loh, Faza. Oke. Plank with reach. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk memperkuat otot core muscle yang ada di daerah abdominal, kemudian juga untuk meningkatkan koordinasi dan kekuatan otot anggota gerak atas dan anggota gerak bawah. Ya, masih ada, ini masih banyak slide-nya. Yuk, jangan pesan dulu. Plank with leg. Plank with leg lift. Yuk. Ini ringan kok. Yuk. Ayo. Kakinya diangkat. 1. Dilakukan bergantian dengan cepat. 1, 2, 3. Lurus. 5, Lurus, Ruli. Faza lurus. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nov, gantian dulu Novi Laksita. Ayo Nov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Wah, keren. Oke, turun dulu Satria. Ayo, Silvi, ayo saya mau lihat Silvi nih. Ayo Sil, lakukan dengan cepat Sil. 1, jangan dihitung begitu. Langsung gantian Sil. Gantian cepet Sil, kakinya gantian naik turunnya. Ayo. Kanan kiri Kanan kiri cepat. Oke, ringan. Ini dia, pantatnya jangan tinggi-tinggi, Lid. Dia pantatnya jangan tinggi-tinggi. Nafila, ayo Nafila. Pantatnya jangan tinggi-tinggi, nanti kalau terlalu tinggi itu makin berat. Ayo Nafila. Gantian Nafila. Lurus. Oke, bagus. Ya, oke. Cukup Nafila. Terima kasih. Berikutnya adalah, ini saya lupa namanya. Ini gerakannya adalah maju mundur aja. Gak usah dipraktekin ya. Cuman maju mundur aja. Nah, betul. Betul Faza. Faza ya. Oke. Berikutnya adalah gerakan kita menggunakan jempol. Nah, penggunaan jempol ini bermanfaat untuk memberikan relaksasi pada otot dan mengurangi tekanan pada anggota gerak. Ya. Jadi ini lebih ringan nanti. Yang punya jempol di kos? Enggak ada, Bu. Beli ya, beli. Enggak ada, Bu. Beli buat olahraga. Orang kalian tuh yang setiap hari olahraga cuma jarinya sama mulutnya. Oke, ini sama. Ini juga nanti gerakannya adalah dia akan bergerak ke anterior dan posterior. Anda boleh sambil minum dulu teman-teman. Silakan minum dulu. Minum. Boleh istirahat, minum dulu. Hah? Gelasnya yang gurih. Sudah, bisa kita mulai lagi. Bisa, Bu. Baik. Ini sangat ringan untuk dilakukan. Silahkan semuanya posisinya front lying. Kemudian menggerakkan, ini sama seperti tadi ya. Jadi gerakan tangan kanan menyentuh lutut kiri. Nah, enteng mah ini enteng ya.
Ini membentuk otot perut loh ya, yang buat otot perutnya terlalu kebanyakan lemak visceral tuh bisa dikencangkan dengan cara ini. Yuk, sudah siap? Syafa, Fitri, front lying, bukan tengkurap. Yuk. Oke. Satria, tangannya disentuhkan, bergantian, bukan searah, beda arah, berlawanan arah. Berlawanan arah, tangan kanan dengan kaki kiri. Oke, good. Ya, silahkan lakukan Novi Laksita. Ayo, Nov. Tangannya lurus, Nov. Tangannya lurus. Kamu kurang, kurang ke atas. 90 derajat, Novi. Novi Laksita. 90 derajat. Tangan yang satunya juga 90 derajat. Oke, ayo gerakan. Lydia, ayo Lid. Setiap hari 100 kali repetisi. Terusnya ini ya. Oke, analisis gerakan ini menyebabkan kontraksi pada otot apa? Oke, yang paling bekerja keras untuk teman-teman. Halo. Rektus, Bu. Rektus apa? Abdomen. Oke, terus apa lagi? Quadriceps. Deltoid, Bu. Baik, lanjut. Capagen side plank. Nggak usah dilakukan ya. Saya yakin Anda nggak bisa. Nggak usah. Kita beresiko cedera nanti kalau nggak bisa. Oke, kita coba yang ini, spinal impression. Kayak yang tadi, tapi tangannya dibebaskan kayak mau meluk. Oke, ini lebih enteng daripada gerakan yang pertama. Silahkan dicoba, lebih enteng. Karena ada ayunan dari tangan. Lid, ayo Lid. Lydia. Lydia nggak kuat loh. Diayun, badannya diayun untuk memancing. Kalau yang berdua bisa salah satu temannya megangin kaki. Ini memberikan stabilisasi lebih bagus daripada yang sendiri. Yuk, pegangin kakinya. Sit up. Yuk, coba Syafa dan Fitri. Yuk. Silakan. Oke, lebih ringan tidak kalau dipegangi? Lebih ringan, Bu. Lebih stabil. Kuncinya itu ketika Anda melakukan gerakan ini, ankle Anda itu napak di lantai. Oke. Ayo Lid, baru 2 kali lo Lid. Oke. Gerakan berikutnya adalah modified hand. Posisi dirubah. Ini yang bergerak apa? Trangnya. Dia fleksi dan tensi. Hanya trang. Posisi tangan dan kaki dipertahankan di 90 derajat. Ayo, kakinya nggak boleh ditekuk. Dia harus bertahan di 90 derajat. Yang bergerak adalah trangnya. Nah, oke, bagus Lydia. Tahan 10 menit. Tahan setengah jam ya. Ya, oke. Gunanya untuk apa? Core muscle lagi. Oke. Terus ini yang terakhir. Udah terakhir aja. Cat and go. Terakhir pada ketawa. Cat and cow. Exercise. Cat and cow exercise. Silakan dicoba. Ya. Jangan buru-buru untuk merubah posisi, dipertahankan dalam hitungan 5 detik. Yuk, hitungan 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ketika Anda melakukan stretching, ini kan gerakannya stretching ya, rasakan
Otot apa saja yang bekerja pada saat ekstensi dan otot apa saja yang bekerja pada saat transfleksi? Yuk, semua dimulai dari transfleksi. Transfleksi. Transfleksi itu berarti yang ini, yang atas. Transfleksi itu yang atas. Oke. Novi kurang tinggi. Sylvia kurang tinggi, Sil. Oke, sekarang ekstensi. Oke. Terang ekstensi. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Terang ekstensi. Ya. Anda lihat ke bawah. Ketika terang ekstensi, Anda lihat ke bawah. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Terang ekstensi, Anda lihat ke atas. Terang ekstensi Lydia, terang ekstensi, Anda lihat ke atas. Lydia, kepalanya lihat ke atas, Lydia, Lydia. Kamu malah main-main sendiri, Lid. Kepalanya lihat ke atas, Lid. Oke, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, silahkan duduk dengan rileks. Lumayan ini lemak Anda berkurang 0,001. Ya, lemak visceralnya berkurang. Oke. Coba Anda lakukan rutin aja setiap pagi atau sore. Sanggup enggak? Enggak, Bu. Udah, Bu. Belum dicoba udah bilang nggak sanggup. Oke, off. Dari tadi mau tak oke. Tak ada. Nggak tahu. Ini orang beneran nih. No, bisa di mute dulu mungkin. Ya, oke. Baik, teman-teman, begitu untuk skill lab kita mengenai core stability. Silakan nanti dipelajari analisisnya, otot core itu apa saja, gerakan apa saja yang bisa memacu untuk meningkatkan kekuatan core muscle. Ya. Gerakan untuk core muscle itu banyak sekali, tidak hanya yang ada yang kita pelajari hari ini. Anda mau pakai sumber referensi yang lain boleh. Ya, boleh di luar dari yang Anda praktekkan hari ini. Nah, besok praktikumnya adalah analisa gerakan. Kalau ada kelemahan pada daerah core muscle, Anda ngasih gerakan apa, tujuan Anda apa, dan analisa otot yang bekerja bagaimana. Kalau misalkan terjadi ketidakseimbangan antara sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, maka cara mengstimulasinya untuk bisa menyeimbangkan kekuatan atau kontraksinya, bagaimana caranya? Gitu? Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Habis ini rencana Anda mau apa? Makan lagi? Iya, Bu. Kelasnya jam berapa? Jam 4 kan? Oh, online. Offline. Oh ya sudah, masih ada waktu 1 jam ya. Dengan siapa offline hari Sabtu? Bisa saja. Oke, baik. Silakan Anda bisa istirahat dulu, kemudian siap-siap untuk ke kampus karena kelas offline jam 3. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita cukupkan pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.